Saya Pendeta HKBP Resort Parudian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sapaan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 28 Juni 2022, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Berpegang pada perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Walau sebagai pemimpin, Musa hanya diizinkan Tuhan melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan tersebut dari kejauhan. Dia tidak diperkenankan Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bilangan pasal 20 ayat 12 mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Di seberang sungai Yordan di padang gurun, di Arabia Yordan, Musa mengumpulkan umat Israel, dan kepada umat Israel diingatkan oleh Musa kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dan menyertai perjalanan hidup mereka di padang gurun. Semua yang terjadi dalam hidup mereka sampai akhirnya mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan, itu adalah karena kuasa Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengulangan akan peristiwa yang dahsyat yang Tuhan perlihatkan dalam perjalanan hidup mereka adalah supaya mereka tetap setia kepada aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebab hanya dengan demikian mereka akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan semesta alam. Dan tanah Kanaan yang akan mereka masuki bukanlah tanah yang tak berpenghuni, dan tanah Kanaan adalah tanah yang makmur dan penuh dengan susu dan madu. Musa mengharapkan firman Tuhan harus menyatu di dalam kehidupan umat Israel, sebab masa depan mereka terletak pada firman Tuhan, bukan karena kekuatan mereka. Aturan yang ditetapkan oleh Tuhan sangat jelas bagaimana umat itu memposisikan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan seperti dalam nats hari ini, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbuatan kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita adalah pengampunan yang kita terima dengan cuma-cuma di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib. Dengan kematiannya di kayu salib, orang-orang yang percaya diperdamaikan dengan Allah, dan orang-orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam firman-Nya,
Janganlah kita mengurangi atau menambahi firman Tuhan hanya untuk kepentingan kita sendiri atau untuk keuntungan diri kita sendiri. Marilah kita menjadikan firman Tuhan yang benar tersebut menjadi dasar kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan tersebut menjadi pelita dan terang dalam setiap perjalanan yang kita lakukan. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan menjadi dasar bagi setiap orang yang percaya untuk hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Marilah kita selama di dunia ini berpegang pada perintah Tuhan, berperilaku yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 1, Yesus lehon hatorangan. Yesus lehon hatorangan hapistaran mangatusi hatami lehon mata namarnida dohot rohana uboto dalanmi asa tok maradopon bohimi mardalan hami asa di gonggomi to di mimahami. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan segala pekerjaan kami, segala yang baik adalah karena kuat kuasa dari Tuhan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus mengajar kami ya Tuhan untuk senantiasa berpegang pada perintah Tuhan. Hidup kami diarahkan oleh kehendak Tuhan. Hidup kami hanya untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan bagi kami melakukan aktivitas kami dan memberikan sukacita bagi kami semuanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu, amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkanlah hatimu dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.